Ini adalah video morning riding pertama gua. Dan di video ini, gua akan mengajak kamu untuk morning riding ke Kopi Koneng Sentul. Kira-kira di sepanjang perjalanan ada hal menarik apa saja, dan ada menu atau makanan apa saja yang bisa dicoba di Kopi Koneng? Nonton videonya sampai selesai ya. Tapi, sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk di-like, share, subscribe, dan komen ya, biar gua makin semangat untuk buat video morning ride lagi. Halo guys, morning ride pagi ini cukup ramai di Jalan Raya Bogor. Dan ini gua udah keluar ya tadi dari rumah sekitar jam 6 lewat 15-an gitu. Dan ini udah sekitar 5 menit sampai 10 menitan di perjalanan. Tujuan pertama kita pagi ini adalah mau ke Sentul. Habis dari Sentul rencananya mau ke Kopi Koneng. Gue pengen ngeliat sih sebenarnya Kopi Koneng itu sekarang udah kayak gimana. Soalnya kalau nggak salah itu 2 tahun lalu gue udah pernah kesana. Tapi ngelihat beberapa reviewer itu udah ada banyak perubahan sih Kopi Koneng gitu ya. Kita lihat aja deh nanti di sana gimana. Apakah memang sudah banyak berubah dari gua 2 tahun yang lalu, bahkan gua juga udah lupa tuh fotonya ada di mana. Kita lihat nanti di sana ya. Pagi ini wah, matahari kalau dilihat dari arah belakang tuh ya, itu cerah banget. Hari Sabtu banyak orang yang sudah keluar pagi-pagi menjalankan aktivitasnya. Ini banyak banget nih motor yang udah keluar. Mungkin ya ada yang masuk kerja juga ya di hari Sabtu. By the way, kalau untuk bensin kebetulan ini baru kurang 2 bar. Dan nanti kira-kira pas baru masuk Sentul mau isi di sana aja. Kalau ngelewatin Jalan Raya Bogor ini banyak dilewati sama kendaraan-kendaraan besar nih, truk-truk besar. Biasanya di daerah sini nih, Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis, daerah Depok, ini macet nih karena banyak angkot yang biasa suka ngetem di sini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang mau ke pasar. Oke, sekarang udah sampai di perempatan apa nih namanya ya? Gue juga lupa. Yang pasti kalau arah ke kanan itu ke arah Juanda Depok, kalau ke kiri itu ke Harjamukti, ke Cibubur juga bisa. Nah, kita udah ngelewatin kemacetan tadi dan masih lanjut perjalanan. Ini kalau Raya Bogor diperhatiin jalanannya ada yang mulus, ada yang berlobang. Ini bahkan kayaknya masih ada cor-coran gitu ya modelnya. Dari dulu itu seperti itu kondisinya dan nggak tahu kenapa sampai sekarang itu belum diaspal yang mulus juga. Yo, memasuki daerah kawasan Cibinong, itu di depan ada flyover. Dan sepanjang jalan tadi sih sebenarnya gue merhatiin kayak beberapa tulisan di truk-truk ya. Dan itu di baju orang, di baju orang itu ada tulisan "This orange is the new black". Dan di beberapa tempat juga ini tadi di belakang ya, itu gue banyak nemuin orang-orang yang udah mulai bersepeda nih ke arah Bogor mungkin kali ya, atau ke arah Puncak. Salah satu titik kemacetan yang dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah nggak pernah berhasil dipecahkan ataupun nggak pernah cepat terurai gitu ya. Ya ini di daerah sekitaran Pasar Cibinong ini. Kalau gua perhatiin ya, biasanya tuh macetnya karena pertama satu angkot, yang kedua contoh nih pedagang-pedagang itu memakan sebagian jalan gitu ya. Terus yang ketiga biasanya di depan sana itu kan ada turnover gitu ya, putar balik, dan biasanya itu di situ tuh menyebabkan kemacetan juga. Dan
satu lagi di depan sana tuh kan ada pintu masuk ya untuk ke arah pasar Cibinongnya. Nah, biasanya suka terjadi kemacetan juga tuh untuk masuk ke pasar Cibinong, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Guys, kita sudah memasuki daerah Sentul nih. Dan kalau ke kanan tuh ke Stadion Pakansari, kita belok ke kiri ya, ke arah Sentul. Wow, cukup rame ya ternyata di daerah sini. Gue nggak tahu ini rame karena memang mau ke daerah Sentul atau memang puteran balik mau ke arah Bogor. Gue nggak tahu ya. Tapi sebelum lanjut, isi bensin dulu di SPBU hijau. Isi bensin dulu. 92 full tank ya. Nanti pakai kris. Ada member ya, Mbak? Di sini sebenarnya SPBU lengkap banget. Ada BP ya yang hijau, terus ada Vivo yang biru dan Pertamina. Biasanya kalau pagi-pagi di daerah sini itu kelihatan ya Bukit Sentul di sana, tapi ini cukup berkabut, mungkin polusi ya. Wow, silau. Oke, setelah sampai sini ternyata gue lupa nih jalannya kemana gitu ya, belokannya kemana. Kayaknya ke kiri dulu deh untuk lihat Google Maps supaya nggak nyasar nanti. Oke, ternyata masih kira-kira 24 menitan lagi. Lanjut perjalanan ke titik poin Kopi Koneng di Sentul. Dan di sini cukup sepi ya. Wow. Nah, di depan itu ada pertigaan ya. Satu ke kiri, satu lagi yang masih lurus aja nih. Dan kalau yang ke kiri itu
itu nanti bisa nembus ke puncak lewat Bukit Pelangi. Nah jujur gue belum pernah nih ke puncak lewat jalur Bukit Pelangi. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah pernah, ya Allah, mungkin kalau ada teman-teman yang sudah pernah ke puncak lewat Bukit Pelangi, bisa share atau bagi pengalaman ya di kolom komen di bawah. Itu gimana sih rutenya gitu, karena penasaran juga gitu. Atau mungkin kapan-kapan boleh nih coba ya buat videonya morning ride ke puncak lewat Bukit Pelangi Sentul. Waduh, jalannya cukup rusak ya. Dan ini gue diarahin sama Google Maps lewat sini dan disuruh jalan terus sejauh 3 km. Ini jalan Raya Bojongkoneng kalau nggak salah tadi ya namanya. Ya bener, ternyata lewat sini. Oh ternyata ini udah di luar dari kompleks Sentul ya. I see. Nah itu kalau teman-teman lihat pegunungannya cukup berkabut ya, karena mungkin kayaknya polusi atau asap tuh ya. Dan sudah mulai tanjakan nih jalanannya. Kira-kira ada yang lebih tanjakan lagi nggak ya? Gue lupa nih daerah sini, atau masih di depan lagi nih yang tanjakannya agak lebih terjal gitu. Dan yang pasti ini udah mulai memasukin daerah perbukitan gitu, karena kontur jalannya sudah mulai menanjak. Jalanan menanjak, jalanan banyak yang berlobang. Ini harusnya bisa lebih hati-hati lagi ya untuk teman-teman yang ke daerah sini, karena kayak mobil gitu kan harus pelan-pelan banget gitu. Bisa jadi berhenti mobilnya, takutnya kita yang di belakang malah kenapa-kenapa gitu. Kampung Koneng. Tanjakan. Kita sikat. Masih bisa lewat. Tanjakan kayak gini nih cukup terjal, masih bisa dihajar, bro. Seru nih. Asal jalannya mulus aja gitu, pasti bisa lewat. Tapi kalau jalannya banyak berlubang terus batu-batu ya kudu pelan-pelan juga sih bawanya. Oke, tanjakan lagi. Jangan lupa klakson.
Wah, itu lagi ada pembangunan tuh kayaknya tuh. Atau pengerukan tanah ya. I don't know. Mungkin kalau ada yang tahu boleh komen di bawah. Masih nanjak terus ya ke atas, tapi ya gitu deh, banyak polisi tidur. Oke, kita nanjak lagi. Wah, seru nih tanjakannya. Lumayan curam sih nih tanjakannya. Dan di sini tuh ternyata banyak kafe-kafe yang seru loh kayaknya ya. Dengan pemandangan bagus sih, pemandangannya sentul gitu. Tapi kan kalau pemandangannya perbukitan, hijau-hijau, itu kan seger gitu ya, jadi refresh gitu di kitanya. Ini ada warung jurang lagi. Ya memang sih di pinggir jurang gitu, bawahnya udah kayak tebing gitu. Wah, makin banyak aja nih kafe-kafe yang cukup menarik. Tapi kayaknya belum pada buka ya. Ini sebenarnya gue dari tadi mau ngelewatin mobil yang di depan ini nih, cuman kayak nggak ada momennya gitu. Nah ini kayaknya bisa nih. Tapi gue ragu deh karena di depan ada motor yang bawa ibu-ibu lagi. Masih belum bisa nyalip guys, karena ada belokan sedikit dan nggak kelihatan di depan. Oke, kita kasih kode ya. Alhamdulillah kita sudah bisa berhasil menyalip satu mobil. Lanjut nih. Ini makin nanjak terus nih ya ke atas. Seru banget nih. Udah banyak tempat baru sih sebenarnya. 2 tahun gua nggak kesini. Ya, sudah sampai di Kopi Koneng. Dan ini cari parkirannya dulu ya. Motor parkir di mana, Bang? Sudah sampai. Setelah parkir motor, gue langsung masuk menuju ke pintu utamanya. Dan dari sini, gue ketemu sama mbak-mbaknya untuk menanyakan untuk pesan makan dan minumnya apakah bisa di meja atau harus langsung di sini.
dan ternyata bisa di meja. Lalu gue dikasih buku menunya, dan nanti kalau misalnya sudah selesai lihat menunya untuk pemesanan bisa dipanggil lagi mbaknya. Dan lalu gue ke meja yang ada di pojokan tuh, kayaknya bagus tuh view-nya, makanya gue duduk di sini. Oke, jadi gue udah sampai di Kopi Koneng nih, sekitar 1,5 jam tadi dari rumah, dan perjalanan kurang lebih sekitar 40-an kilometer. Cukup seru sih karena jalannya itu cukup menanjak, dan sekarang kayaknya gue mau pesan makan dulu nih. Udah lihat beberapa menunya, itu gue tertarik kayaknya sama rice bowl, tapi nggak tahu ya pagi-pagi gini udah ada rice bowl atau belum gitu ya. Rice bowl chicken black pepper kayaknya enak. Terus minumannya gue mau es kopi susu koneng, kayaknya enak nih. Kita lihat nanti ya gimana eh, hasilnya, rasanya juga. Kalau dari harganya sih, kalau gue lihat di sini rice bowl chicken black pepper itu sekitar Rp49.000, dan es kopi susu koneng itu Rp39.000. Dan ini lumayan sih, tempat kayak gini, lihat tuh belakangan. Bagus banget loh. Kalau dilihat, nanti kita coba lihat lagi view-nya ya, seperti apa. Oke. Untuk part review makanan dan minuman yang ada di Kopi Koneng, ini terpaksa gue buat voice over karena pada saat gue datang dan lagi nyobain makanannya, terus gue review, ada suara musik yang bocor dari Kopi Koneng sendiri, sedang memainkan beberapa lagu yang cukup kenceng gitu ya di speakernya, sehingga gue takutnya kena copyright kalau di YouTube. Nah, gue lanjut nih untuk review makanannya. Kalau nachosnya sendiri, itu cukup crunchy. Nah, dia dipadu dengan bumbu saus tomat dan keju. Tapi sayangnya, saus tomatnya di sini cukup asam, sementara kejunya itu nggak melting. Kejunya sendiri kalau gua pegang, itu teksturnya masih keras dan dingin seperti itu. Jadi nggak balance antara nachosnya yang crunchy, tapi dikasih bumbu yang cukup asam dengan keju yang tidak melting. Untuk singkongnya sendiri, ini perpaduan antara singkong dan sambal rawanya juara banget. Tekstur singkongnya ini crunchy, karena kalau gua lihat ya, ini pengalaman gua masak singkong yang pernah gua lakuin, itu direbus dulu, lalu digoreng, sehingga itu mendapatkan tekstur yang kering dan crunchy. Lalu untuk kopi konengnya sendiri, rasa kopinya ini kurang berasa, justru malah yang tebel banget, yang kencang banget itu adalah dari susu dan white cream-nya. Dan di sini gue cukup agak kecewa sih dengan rasa dari kopi konengnya itu sendiri. Yo guys, bye-bye Kopi Koneng.
Jadi segitu aja dulu ya untuk morning ride pagi ini di Sentul, dan titik poin terakhirnya itu ke Kopi Koneng. So, thank you for watching. Jangan lupa biar gua makin semangat untuk buat video-video lainnya, morning ride, jalan-jalan ke tempat yang lainnya. Untuk yang di YouTube, di subscribe, di komen-komen juga kalau misalnya kalian punya masukan-masukan. So guys, thank you for watching. See you next time. Bye bye.